Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ballagha qasidahu murtajal amal wa yassara li'abidihi mafatihal ilmi wal amal wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentu merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya paham terhadap urusan agamanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya paham terhadap urusan agamanya. Dan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan belajar, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf rahimahumullahu taala, innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapati dengan belajar. Hanya saja ilmu itu didapati dengan belajar. Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak didapati dengan tubuh yang santai. Ilmu itu tidak didapati dengan berleha-leha, bermalas-malasan. Tapi ilmu itu didapati dengan belajar. Oleh karena itu, masa ke masa orang-orang berlomba untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu seorang hamba bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang hamba bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu waris, sebagaimana yang sudah diinformasikan. Dan biasanya kalau belajar ilmu waris itu ya nulis kan,
ya kan hitungan angka-angka gitu ya. Tapi karena hari ini adalah pengantarnya, berarti ya kita ngantarinnya doang gitu ya. Gitu. Nanti karena pembahasan ilmu waris ini butuh pembahasan yang panjang, sehingga nanti endingnya adalah seorang itu bisa membagi waris. Si fulan dapat berapa, siapa saja yang dapat, itu endingnya ya. Makanya ilmu waris ini banyak orang yang nggak suka gitu, karena berkaitan dengan matematika, ya kan? Ini dapat berapa, bagiannya berapa, itu nanti pembahasannya selain mengetahui siapa yang dapatnya berapa, kemudian juga ada ilmu matematikanya gitu. Sehingga jarang dibahas gitu. Dan memang ilmu waris ini meskipun ilmu yang penting, tapi dia butuh perjuangan untuk memahaminya, seperti itu ya. Dan insya Allah kita akan membacakan ya dari kitab Mutammimah At-Tuhfatis Saniyah. Insya Allah kita akan membacakan pembahasan ini dari kitab Mutammimatut Tuhfatis Saniyah fi Ahwalil Warathatil Arba'iniyah. Ini insya Allah akan menjadi buku pegangan ya dalam membahas ilmu waris ini. Kalau ada waktu-waktu yang lain, insya Allah mungkin kita akan lanjutkan ya. Jadi kalau nggak selesai hari ini, ya mungkin ada waktu-waktu yang lain kita bisa membahasnya. Jadi insya Allah yang akan kita jadikan rujukan adalah Mutammimatu Tuhfatis Saniyah fi Ahwalil Warathatil Arba'iniyah, yang ditulis oleh Dr. Ali Zainal Abidin Ibnul Husaini Ibni Zaid Al-Azhari Al-Syafi'i Al-Faradi. Ini nama beliau ya, Dr. Ali Zainal Abidin bin Al-Husaini. Kita akan bacakan dari muqaddimah dulu, muqaddimah beliau. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahhabil mannan al-mun'imi alaina bi ni'matil islam wal iman. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi, mengaruniakan dan memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat Islam dan iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi war risalah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumber dari ilmu dan risalah, wa ala alihi al-mutahharina wa sahabatihi al-warithina li ahkami syariatihi ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya yang disucikan dan sahabat-sahabatnya yang mewarisi hukum-hukum syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua sampai hari kiamat. Amma ba'du. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fayaqulu aqallu ibadillahi ilman wa amala wa aktsaruhum taksiran wa zalala. Berkatalah seorang hamba yang paling sedikit ilmu dan amalannya, paling banyak keliru dan salahnya. Ini merupakan tawadhu'an beliau ya, ketawadhu'an beliau. Jadi beliau mengatakan, dia menyebut dirinya sendiri ini, dan berkatalah
seorang hamba yang paling sedikit ilmu dan amalannya, paling banyak keliru dan salahnya, Ali Zainal Abidin Ibnu Husaini Al-Azhari. Itu Ali Zainal Abidin bin Al-Husaini Al-Azhari. Kalau Al-Azhari berarti beliau pernah belajar di Al-Azhar. Al-Azhar itu di mana? Di universitas yang ada di Mesir ya, atau universitas Islam yang paling tua itu ya Al-Azhar itu. Beliau mengatakan hadhihi rawdatun nadiyah wa durratun bahiyah fi ilmi al-fara'id. Kitab ini merupakan taman yang indah, mutiara yang indah yang berkaitan dengan ilmu al-fara'id. Jadi ilmu waris itu dikenal juga dengan ilmu al-fara'id, ilmu al-fara'id. Jadi namanya banyak. Di antara namanya adalah ilmu al-fara'id. Di antara namanya juga adalah ilmu al-mawarith, ilmu al-mawarith ya. Beliau mengatakan mutammimatun limasaili tuhfatis saniyah li syekhi masyayikhina al-allamatil faqih Hasan ibni Muhammadin al-Masyab al-Makki. Kitab ini merupakan penyempurna dari permasalahan-permasalahan yang ada di kitab At-Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad al-Masyab al-Makki. Hasan bin Muhammad al-Masyab al-Makki. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini merupakan penyempurnaan dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. At-Tuhfatus Saniyah ini ditulis oleh Hasan bin Muhammad al-Masyab al-Makki, berarti ulama Mekah ya, atau pernah tinggal di Mekah. Cuman aslinya Allahu a'lam, Hasan bin Muhammad al-Masyab ini belum tahu aslinya. Ada yang menyebutnya orang Indonesia. Orang Indonesia jadi ulama di Mekah zaman dulu ya. Beliau mengatakan la khastuha li nafsi wa amthali minal qasirin. Kitab ini aku ringkas untuk diriku dan untuk orang yang seperti diriku yang sedikit ilmunya. Tabsyiratan lil mutawassitin, sebagai penerang bagi orang yang pernah belajar. Wa tadhkiratan lil muntahin, pengingat bagi orang yang sudah bisa. Wa uddatan lin nabihin, dan sajian bagi orang-orang yang cerdas. Wa umdatan lil mudarrisin, dan sebagai pokok bagi orang yang mengajarkan ilmu ini. Jadi ini merupakan ketawaduan beliau ya, tergambar di muqaddimah ini. Dan ilmu itu demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya seseorang itu apabila penulisnya itu tawadhu ya, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seolah-olah beliau ingin mengatakan kitab ini bukan untuk orang-orang besar gitu. Kitab ini ditulis untuk orang-orang yang baru-baru belajar. Jadi kalau untuk orang-orang besar ini enggak cukup. Ini untuk orang-orang dasar yang belajar. Nah, kitab ini meskipun dasar, tetapi kitab ini mengumpulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di berbagai macam kitab ya. Ini kelebihan kitab ini. Jadi banyak permasalahan-permasalahan itu yang berceceran di kitab-kitab yang membahas tentang ilmu waris. Nah, permasalahan-permasalahan itu banyak dikumpulkan di kitab ini. Beliau mengatakan rajian minallahi ta'ala an yaj'ala lahal qabul. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini diterima
litakuna lima fawqaha sullamal wusul, agar kitab ini menjadi tangga untuk memahami kitab-kitab yang lebih luas tentang ilmu waris. Ini mukadimahnya. Kemudian beliau mengatakan mukaddimah ilmu waris. Kalau tadi kan mukaddimah ya kitabnya. Sekarang beliau menjelaskan tentang muqaddimah atau pengantar ilmu waris ya. Beliau mengatakan ilmu al-fara'idhi huwa al-fiqhul muta'alliqu bil irthi wa ma'rifatul hisabil muwassili ila ma'rifati dzalika wa ma'rifatu qadril wajibi min at-tarikati li kulli dhi haqqin. Bila ada yang bertanya ilmu faraid atau ilmu waris itu apa? Maka jawabannya adalah apa? Kalau ada yang bertanya ilmu waris itu apa? Jawabannya ilmu yang berbicara tentang apa? Pembagian harta setelah orang yang meninggal, gitu ya. Ada lagi yang lain? Jangan takut menjawab. Ada? Apa ilmu waris itu? Apa? Kata beliau di sini, ilmu waris itu merupakan fikih yang berkaitan dengan harta waris. Berarti pembahasannya adalah apa? Harta warisan. Wa ma'rifatul hisabil muwassili ila ma'rifati dzalik. Jadi ilmu waris itu adalah fikih yang berkaitan dengan ilmu waris serta ilmu yang berkaitan dengan cara menghitungnya. Wa ma'rifatu qadril wajibi minat tarikati likulli dhi haqqin, dan ilmu yang berkaitan dengan cara mengetahui berapa bagian yang didapati oleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan. Atau bahasa mudahnya, ilmu waris itu adalah ilmu yang mengajarkan cara mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan berapa bagian setiap orang yang mendapatkan warisan. Ini lebih mudah ya. Jadi kalau ditanya ilmu waris itu adalah, jawabannya adalah ilmu yang mengajarkan siapa yang mendapatkan harta waris, siapa yang tidak berhak mendapatkan harta waris, dan berapa bagian yang didapat. Berapa bagian yang didapat oleh setiap yang mendapatkan harta warisan itu. Jelas ya? Ini definisi ilmu faraid. Kemudian beliau mengatakan, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa mawdu'uhu, dan pembahasannya adalah at-tarikat. Itu at-tarikat. At-tarikat itu harta waris. Min haitsu qismatuha, pembagiannya berapa, wa bayanu nasibi kulli warithin minha, dan penjelasan tentang bagian setiap ahli waris. Dan bila ada yang bertanya, siapakah yang meletakkan ilmu ini? Siapakah yang meletakkan ilmu ini? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bisa kita menjawab siapakah yang meletakkan ilmu ini, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata penulis di sini, haitsu bayyana subhanahu anwa'al irthi wa ghaliba man yarith bi kulli naw'in wa miqdara nasibi kulli minhum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan anwa'al irth, macam-macam warisan ya. Dan
ahli waris secara umum dan bagian mereka. Jadi kalau kita buka Al-Quran, nanti di Al-Quran itu terdapat pembagian-pembagian warisan. Siapa saja yang mendapatkan warisan secara umum, itu dalam Al-Quran. Tapi secara detail itu enggak. Di Al-Quran itu disebutkan secara umum, secara global, ilmu waris. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membaginya. Ya. Jadi bukan bukan ulama langsung yang ini dapatnya sekian, ini dapat sekian, enggak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung membaginya. Nanti permasalahan-permasalahan yang lebih luas, nah itu dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang memahami ayat-ayat yang berbicara tentang waris, hadis-hadis yang berbicara tentang waris, itu secara umum ada yang dipahami. Kalau orang baca Al-Quran nih tentang ayat waris, kalau dia baca, dia bisa paham. Dan ada permasalahan-permasalahan yang memang harus dipelajari gitu. Nah, kebanyakan ayat-ayat tentang waris ini ada di surat An-Nisa. Kalau nggak salah ayat 9, 10, 11. Itu membahas tentang ilmu waris. Kemudian di ayat yang terakhir di surat An-Nisa, ya. Nah, ini ayat-ayat waris. Ya, tapi ada hadis-hadis Nabi yang secara umum membahas tentang ilmu waris juga. Sehingga kalau orang membaca Al-Quran ini dan hadis, dia tidak bisa memahami secara utuh keseluruhannya. Makanya butuh belajar seperti itu ya. Makanya ulama menulis ya gimana semestinya ilmu waris tersebut, kapan dibagikan, kemudian apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Bila ada yang bertanya apa hukum ilmu waris? Hukumnya apa? Hukum mengamalkan ilmu waris apa? Wajib ya. Jadi kalau hukum mengamalkan ilmu waris wajib ya. Adapun mempelajarinya ya, maka dua hukumnya. Kalau dia orang yang suka membagi ilmu waris, maka wajib bagi dia belajar ilmu waris. Tetapi secara umum hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Di fardu kifayah itu artinya dalam satu tempat itu cukup satu orang gitu. Tapi kalau dia tugasnya nih jadi KUA umpama, Kementerian Urusan Agama, dia kerja di situ membagi ilmu waris. Jadi kalau ada bertanya tentang ilmu waris dibagi ke sana. Karena ada nanti hukum perdata ya diurus oleh KUA. Nah, orang yang bekerja di sini itu wajib mengetahui ilmu waris. Kenapa? Karena dia nanti kan orang bertanya, si fulan wafat, ngeluarin surat wafat, berapa bagiannya ya. Karena kalau nggak sesuai dengan syariat nanti ancamannya neraka gitu. Ancamannya neraka disebutkan di surat An-Nisa ayat 11 kalau tidak salah ya. Jadi bisa dicek itu di halaman ketiga dari surat An-Nisa paling bawah. Itu disebutkan ancaman ya. Orang yang tidak mengembalikan ilmu waris ini sesuai dengan syariat, maka ancamannya neraka. Ya, ngeri kan? Cuman gara-gara harta warisan ancamannya luar biasa gitu ya. Kalau tidak sesuai cara membaginya. Bahkan penting sebelum kita membagi harta warisan itu dengan hukum syariat, orang itu harus dijelaskan dulu, harus ditundukkan dulu dengan syariat. Karena kalau tidak demikian, dia akan berantem. Meskipun ini loh, cara pembagian yang benar, enggak mau. Gitu. Gelut ya bahasanya. Jadi harus ditundukkan dulu sampai dia ridho dengan hukum
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pernah dulu pernah lihat itu seorang adik bukan ngebacok, mungkin ngebacok ada ya. Itu membunuh mungkin ada ya. Cuman gara-gara tanah sedikit yang lebih itu dipalu kepalanya gitu. Dipalu kakaknya sendiri gitu. Udah hidup bertahun-tahun gitu. Setelah ayahnya wafat ninggalin berapa sih hartanya gitu. Dipalu kakaknya sampai darah kepalanya. Pakai palu. Tahu palu kan? Pakai malu paku gitu. Itu. Nah ini ya. Nah, kalau ditanya hukum ilmu waris apa? Dilihat. Kalau mengamalkannya tatkala pembagian waris itu hukumnya wajib. Kemudian kalau mempelajarinya dilihat. Kalau kita masyarakat biasa itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Tapi kalau orang yang bergelut di bidang itu maka dia menjadi wajib. Seperti itu ya. Sama seperti belajar nahu. Belajar nahu apa hukumnya? Tergantung. Ya kalau masyarakat secara umum nggak wajib belajar ilmu nahu. Tapi kalau ustadz yang ngajarin nahu, ya wajib belajar ilmu nahu. Gimana dia mau ngajarin ilmu nahu kalau dia nggak bisa ilmu nahu? Seperti itu. Jelas ya? Iya. Kemudian apa permasalahan yang ada di ilmu waris ini? Kata beliau, ma yuzkaru fi kulli babin min tafasilil mawarithi, yaitu perincian-perincian warisan yang ada di setiap bab. Nanti di ilmu waris itu ada pembahasan ya, ahli waris itu bermacam-macam, ada 3 macam secara umum ya. Yang pertama, qismun yarithu bil fardhi. Ada ahli waris itu yang mendapatkan warisan dengan farad. Farad itu bagian tertentu. Nah, bagian tertentu ini ada 6. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Ada yang bisa ngulangin? Enggak ada papan tulis. Ada 6 ya. Jadi namanya sebagian ahli waris itu ada yang mewarisi dengan farad. Farad itu bagian tertentu. Nah, bagian tertentu dalam Al-Qur'an itu ada 6. Yang pertama setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, yang keenam 1/6. Mudah kan? Yang pertama setengah. Setengah dari setengah berapa? 1/4. Setengah dari 1/4 berapa? 1/8. 2 berikutnya 2/3. Kemudian 1/3. Kemudian 1/6. Mudah nggak? Mudah kan? Nanti keluar masjid udah lupa. Tapi insya Allah nggak lupa kok ya. Kan udah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 ya. Jelas ya? Contohnya di sini. Contoh ya. Bil fard namanya. Ismun yarithu bil fardhi. Sebagian ahli waris itu ada yang dapat dapat bagian hak waris itu dengan farad. Farad itu bagian tertentu. Nah, bagian tertentu itu ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/3 ya. Contohnya umpama seperti suami. Suami itu dapat berapa? Hah? Suami itu bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4.
Kapan dapat setengah? Kalau istrinya yang wafat nggak punya anak, baik anak dari suaminya ini atau dari suami sebelumnya. Kalau janda kan, kalau nggak punya anak berarti dapat separuh, setengah harta. Mantap ya. Makanya kalau mau nikah itu nikah sama ini janda kaya, bapaknya yang dulu mati. Kemudian suami itu dapat seperempat kalau ada anak, baik anak itu dari anak dia sama suaminya ini atau dari suami yang lain, suami yang dulu. Baik, ini contoh ya. Nanti perinciannya nanti. Kemudian berikutnya ada juga yang mendapatkan warisan dengan ta'sib, dengan asobah. Asobah itu sisa ya, sisa. Contohnya siapa? Seperti anak. Anak itu nggak ada dapat setengah, seperenam, nggak ada. Anak itu dapatnya sisa. Nanti dibagi dulu yang lain, baru nanti kalau ada sisa dapat anak. Anak laki-laki ya, gitu ya. Anak laki-laki itu dapat dengan asobah. Jadi ada yang dapat dengan farad. Farad itu apa tadi? Bagian tertentu, baik itu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, 1/6. Ada juga yang dapat dengan asobah. Asobah itu sisa, anak laki-laki. Tapi meskipun sisa, tapi biasanya banyak kalau anak laki-laki. Kesisanya. Contohnya nih. Contohnya Zainab umpamanya. Zainab meninggal dunia, dia punya suami dan ahli warisnya cuma suami sama anak laki-laki. Nah ini kan suami dapat berapa? Seperempat, karena ada anak. Kemudian anaknya dapat berapa? Sisanya habis semua sama anak. Banyakkan anak atau bapak? Anaknya. Bapaknya iri. Bapaknya ambil hartanya, dapat neraka nanti. Seperti itu ya. Baik. Kemudian ada juga ya. Ada juga yang dapat, ada juga ahli waris itu yang dapat warisan dengan farad dan ta'sib. Ada juga ahli waris itu yang dapat farad dan ta'sib. Ta'sib itu asobah maksudnya. Jadi ada 3. Yang pertama, ahli waris itu ada yang dapat dengan jalur farad doang. Ada yang dapat dengan jalur asobah doang. Ada juga ahli waris itu yang dapat dengan farad dan asobah gitu. Dua-duanya. Dapatnya double ya. Tapi meskipun double nanti tetap anak laki-laki kalau ada paling banyak gitu ya. Baik. Jelas ini ya. Nah, jadi secara umum nanti, kalau perinciannya nanti, pokoknya jangan berharap pertemuan pertama langsung paham ilmu waris gitu. Nanti santai aja ya. Pokoknya santai, nggak usah tegang belajar itu, santai aja. Kalau nggak paham, ya ditanyain apa yang belum paham. Baik. Berikutnya tadi secara umum ada yang ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jalur farad. Ada ahli waris yang mendapatkan dengan jalur asobah. Ada juga yang mendapatkan dengan jalur dua-duanya, farad dan asobah. Kemudian ada yang bertanya, apa sih keutamaan ilmu waris ini? Apa sih keutamaannya? Makanya kata beliau di sini, wa fadluhu jazil. Keutamanya banyak. Ilmu waris ini keutamaannya banyak. Lima qila innahu nisful ilmi. Disebutkan bahwasanya ilmu waris itu adalah setengah ilmu. Jadi kalau bisa ilmu waris itu sudah paham setengah ilmu. Luar biasa kan? Kenapa disebut setengah ilmu? Ini meminum dulu. Sambil mikir jawabannya. Kenapa disebut ilmu waris itu setengah ilmu? Enggak sedikit penjelasannya ini. Enggak sedikit penjelasan. Bismillah.
Insya Allah kelar ya. Semoga kelar sampai tamat insya Allah. Ini ilmu waris itu disebut dengan setengah ilmu karena kan manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Nah, kalau manusia sudah mati, itu ilmu yang membahasnya apa? Ilmu waris. Makanya disebut dengan setengah ilmu. Kalau masih hidup itu nggak bahas warisan, tapi kalau udah mati baru bahas warisan. Maka disebut dengan setengah ilmu, yaitu sebagian ilmu itu ada yang membahas ketika manusia hidup, sebagian lagi ada yang membahas ketika sudah mati atau sudah wafat ya. Maka dikenal dengan ilmu setengah ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang pertama ilmu waris itu adalah setengah ilmu, yaitu membahas tentang kematian. Banyak sih yang membahas tentang kematian, cuman ilmu yang paling mendominasi ketika orang sudah meninggal dunia itu ya ilmu waris. Maka disebut dengan setengah ilmu. Keutamaan yang kedua, waqad tawallallahu azza wa jalla taqdiraha binafsihi. Yang kedua, Allah sendiri yang menyebutkan pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan pembagiannya. Di Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya. Ini membahas tentang Allah sendiri yang menyebutkan. Jadi kalau walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun waladun. Kalian mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri-istri kalian apabila mereka tidak punya anak. Itu Allah sendiri yang ngomong seperti itu di surat An-Nisa itu. Tapi kalau punya anak, kalian dapat 1/4. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan seterusnya ya. Jadi keutamaan yang pertama apa tadi? Ilmu waris adalah setengah ilmu, separuh ilmu. Yang kedua, Allah sendiri yang menyebutkan pembagiannya secara umum. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memotivasi umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu waris ini. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Ta'allamu al-fara'idha fa innaha nisful ilmi." Belajarlah kalian ilmu faraid karena ia merupakan setengah dari ilmu. Tetapi hadis ini dhaif. Syukran. Terlalu semangat jadi ininya jatuh ke bawah. Tapi itu ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama ilmu waris adalah setengah ilmu. Yang kedua Allah sendiri yang membagikannya. Kemudian yang ketiga Nabi SAW itu memotivasi umatnya untuk mendorong umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu waris. Jadi meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Di hadis dhaif tapi maknanya benar itu sah-sah saja diterima isinya. Ta'allamu al-fara'idha fa innaha nisful ilmi. Kemudian yang keempat ya, wa'tana as-salafu bihi wa syaghalu awqatahum fi ta'allumihi wa ta'limihi. Dan dahulu para salaf itu mereka sibuk ya dengan mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya ya. Dan ilmu ini merupakan ilmu yang paling cepat hilang dari permukaan bumi, disebutkan dalam hadis ya. Cuman hadisnya dhaif. Tetapi disebut oleh para ulama seperti Imam Ar-Rahbi, beliau mengatakan wa anna hadzal ilma makhsusun bima qad sya'a fihi inda kulli ulama bi annahu awwalu ilmin yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu. Beliau mengatakan ilmu ini adalah ilmu yang khusus terkenal di kalangan para ulama, bahwasanya ilmu ini merupakan awwalu ilmin yufqadu, ilmu yang pertama kali hilang dari permukaan bumi. Hampir-hampir ilmu ini enggak ada gitu.
Makanya kan yang belajar mendalami ilmu waris itu banyak atau sedikit? Sedikit. Mungkin satu kampung itu nggak ada gitu ya. Nah kalau satu kampung nggak ada yang belajar ilmu waris, satu kampung berdosa semua. Itu loh. Contohnya di Jatimulya, Mama. Di Jatimulya nggak ada yang belajar ilmu waris. Nah, ini se-Jatimulyanya dapat dosa. Gitu ya. Makanya harus ada yang belajar gitu ya. Kalau bisa semuanya seperti itu ya. Kemudian beliau menyebutkan pengantar yang berikutnya, wa nisbatuhu ila ghairi. Sebelumnya, oleh karena itu, karena ilmu waris ini adalah setengah ilmu, maka kalau fikih itu ilmu waris itu dibahas di kapan? Di awal, di akhir, atau di pertengahan? Di pertengahan. Ya, berdasarkan hadis yang tadi, nisful ilmi. Jadi ilmu waris itu adalah setengah ilmu. Maka kalau belajar fikih, itu ilmu waris itu di tengah. Kan nanti ada fikih apa? Ada fikih ibadat. Itu kan ada. Di fikih ibadat itu ada apa? Toharoh. Kemudian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kemudian itu setelah fikih ibadat ada fikih muamalat. Nah, fikih muamalat ini ada di situ nanti ada jual beli, kemudian ada ijarah, ada apa namanya? Ada akad lazim, ada akad jaiz. Kemudian ada muawadhat, ada tabarruat, macam-macam di ilmu muamalat ini. Nah, kemudian nanti di akhir ilmu muamalat ini, bagian akhirnya itu ada ilmu waris, atau sebagiannya ada yang memasukkan di fikih yang ketiga, itu fikih usroh, fikih keluarga. Nanti dimasukkan ilmu waris, intinya di tengah-tengah. Kemudian setelah itu nanti belajar ilmu tentang jinayat, ilmu jinayat. Ilmu jinayat itu ya tentang apa namanya? Kriminal, orang mencuri diapain, orang berzina diapain, orang ngebunuh diapain, itu di akhir. Nah, kemudian terakhir banget nanti tentang jihad. Nah, ada ulama yang demikian. Nanti juga ada ulama yang bagian akhir itu tentang al-itq, pembebasan budak. Kenapa nggak bahas jihad dulu di awal? Kenapa kok bahas taharah, bahas wudu? Kata para ulama, li'alla yatakallam fil jihad man la yuhsinu taharah. Agar orang yang nggak bagus ceboknya itu jangan ngomong-ngomong jihad dulu. Ceboknya nggak bisa, gimana mau jihad gitu. Itu rahasia kenapa diletakkan di akhir. Nah, ilmu waris itu kenapa diletakkan di tengah? Ya karena dia ada berdasarkan hadis tadi itu, dialah setengah ilmu. Nah, karena setengah ditaruh di tengah gitu. Ya ada rahasianya. Kenapa ini di awal, ini di akhir, dan seterusnya. Baik, karena sudah habis ilmunya, waktunya. Baik, berikutnya, bila ada yang bertanya, siapa saja laki-laki yang mendapat warisan? Siapa saja laki-laki yang mendapatkan warisan? Ada berapa jumlah ahli waris laki-laki? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa dulu? Jawab, ada berapa dulu? Laki-laki itu siapa saja ahli warisnya? Insya Allah pagi ini langsung bisa. Laki-laki itu ada berapa yang dapat? Atau ada berapa jumlah keseluruhannya? 15 ya. Ada 15. Ahli waris laki-laki itu ada 15. Yang pertama adalah, nggak bawa buku kan? Nggak bisa nyatet kan? Berarti pakai hafalan. Yang pertama adalah bapak. Kok kakek? Bapak dulu. Bapak. Yang kedua kakek. Yang ketiga
anak laki-laki. Yang keempat, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang pertama, dari anak dulu deh. Yang pertama anak laki-laki. Kan ini kan kita bicara tentang ahli waris laki-laki kan. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oke. Berikutnya yang ketiga bapak. Yang keempat kakek. Yang kelima saudara sekandung, saudara seayah seibu. Saudara laki-laki, seayah seibu. Kalau saudara udah laki-laki kan? Kalau perempuan saudari kan? Saudara seayah seibu. Keberapa ini? Kelima. Keenam saudara seayah. Ketujuh saudara seibu. Kedelapan anak laki-laki saudara kandung. Berikutnya anak laki-laki seayah. Yang kesepuluh paman. Paman seayah seibu. Yang ke-11 anak paman seayah seibu. Ke-12 paman sebapak. Yang ke-13 anak paman sebapak. Yang ke-14 suami. Yang ke-15 orang yang memerdekakan budak. 15. Ada yang hafal? Kalau ada papan tulis ini mudah. Kalau ada papan tulis mudah. Langsung hafal. Enggak ada papan tulis ya? Hah? Atau gini deh, gini. Nih. Enggak usah pakai papan tulis. Tapi ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri kan? Yang di bawah, contohnya yang meninggal dunia Zainab. Yang meninggal dunia siapa? Zainab, perempuan kan? Berarti ahli warisnya laki-laki, ya kan? Ahli waris laki-lakinya siapa aja? Yang pertama anak laki-laki. Ke bawah kan? Di bawah Zainab siapa? Anak laki-laki. Di bawah anak laki-laki siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jelas ya? Jadi di bawahnya cuma 2. Seterusnya kalau ada lagi nggak apa-apa. Intinya ke bawah, ya. Yang pertama apa tadi? Anak laki-laki. Ke bawahnya lagi cucu laki-laki. Dan sekarang kita ke atas, naik langit kita. Di atasnya siapa? Hah? Bapak. Bapak dulu. Ke atas dulu. Ya. Ke atas bapak. Ke atasnya lagi udah berapa itu? 4 kan? Oke. Sekarang kita ke samping kanan. Di samping kanan tuh saudara laki-laki dari si Zainab. Saudara laki-laki seibu sebapak. Ya. Berikutnya saudara laki-laki sebapak. Berikutnya saudara laki-laki seibu. Udah berapa itu? Udah berapa? 4 tambah 3 7. Nah sekarang anaknya. Anak laki-laki saudara sekandung, seayah seibu. Udah berapa itu? 8. Yang ke-9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Nah, kalau anak laki-laki saudara seibu enggak dapat. Ya. Udah berapa itu? 9. Berarti kalau ke kanan, yang pertama saudara laki-laki seayah seibu. Berikutnya saudara laki-laki seayah. Berikutnya saudara laki-laki seibu. Di bawahnya, di bawah yang masih kanan itu anak laki-laki saudara seayah seibu. Berikutnya anak laki-laki saudara sebapak. Nah, kalau anak laki-laki seibu nggak dapat. Jelas ya? Sekarang ke kiri. Nah, di kiri itu ada paman seayah seibu. Oke. Jadi kalau sudah bahas begini kan poligami ini. Soalnya kan banyak saudara seayah, saudara seibu kan. Berarti ini kalau gambarannya kalau punya istri 4 gitu ya. Jadi saudaranya kemana-mana gitu. Jadi saya seibu gitu.
Jadi kalau mau paham yang 15 ini harus punya istri 4 dulu. Kalau istrinya 1 belum paham biasanya. Di sini paman saya seibu, ya. Paman si Zainab yang meninggal. Kemudian paman sebapak, jelas ya. Di bawahnya anak laki-laki paman saya seibu, jelas ya. Berikutnya anak laki-laki paman sebapak. Udah berapa itu? 13 kan? Nah, tinggal tambah 2 lagi. Suami sama yang membebaskan budak. Nah, 15 kan? Mudah kan? Hah? Iya kan, ini untuk memudahkan dihafal aja. Tapi kalau masa pembagian nanti dapat pasti dapat gitu. Jelas ini ya. Jadi kalau laki-laki 15. Ya. Kalau ada papan tulis enak, nulisnya enak, gampang. Tapi tanpa papan tulis juga sudah paham kan? Kalau kakek-kakek aja sudah paham, insya Allah yang muda tambah paham. Baik, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Yang perempuan 10 nantilah kita bahas insya Allah. Cukup laki-laki dulu biar nggak kebanyakan. Insya Allah tahun depan. Kan bentar lagi kan 2024 ya. Baik. Mungkin demikian pembahasan kita pagi hari ini. Baru sekarang sekali lagi ini pengantar. Jadi kalau kita disebutkan gambarannya jangan sampai kepikiran ayat kita belum tuntas bahasa minggu bagiannya. Jadi jangan sampai kepikiran 15 atau 10 habis semua kan. Itu dalam prakteknya tidak seperti itu ya. Karena ada bahasan lain ketika ada ahli waris yang memang pasti mendapatkan, ada yang nanti terhalang oleh ahli waris dan sebagainya. Memang masih panjang, tapi paling tidak kita punya gambaran secara umum yang benar saja. Ini belum jadi tidak selalu secara waris itu dibandingkan kepada semua yang tadi disebutkan. Ada bahasa lain yang tentu kita mendapatkan, mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada pembahasan ya. Bagi dibahasnya sebulan sekali kan, kalau bukan nyambung sebulan 4 gitu. Mudah-mudahan masih ada gambaran, kalau bisa ya catatan, mudah-mudahan nanti ke depan juga kita sediakan tulis dan biasa. Lebih ada gambaran, walaupun tidak dicatat tidak akan kalau di grafik yang dibuatkan mungkin lebih insyaallah. Ya, itu mungkin. Tapi silakan kalau ada pertanyaan mungkin disampaikan. Ya, Masalah waris antara beda agama ini kan antara keluarga bapaknya kan agamanya non Islam ya. Agar anak dan istrinya dapat warisan tuh cara gimana tuh? Apa dihibahkan sebelumnya atau? Yang meninggal dunia siapa dulu? Anaknya tuh bapaknya? Enggak, dia belum meninggal. Oh, belum meninggal. Kita mau kan dia meninggal kan lain agama kan agar Baik. Yang pertama nanti kita bahas ya. Belum aja, sudah penasaran aja. Ada penghalang seseorang itu mendapatkan warisan ya. Secara umum ada 3. Imam Ar-Rahabi mengatakan wa yamna'u asy-syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Beliau mengatakan wa yamna'u asy-syakhsa, dan yang menghalangi seseorang minal mirathi dari warisan wahidatun min ilalin thalathi, salah satu dari 3 sebab ini. Yang pertama riqqun, perbudakan. Yang kedua waqatlun, membunuh. Contohnya ayahnya kaya sekali, punya anaknya ini kapan saya dapat harta bapak saya gitu, dia bunuh bapaknya, nggak dapat harta warisan. Meskipun tadinya dia berhak mendapatkan, terhalang karena membunuh tadi ya. Atau nyuruh orang lain ngebunuh, itu nggak dapat juga. Yang ketiga adalah wakhtilafu dini, berbeda agama. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya Kristen, anaknya kan nggak dapat gitu kan, nggak dapat. Kenapa? Karena beda agama. Nah, bapaknya gimana cara dia agar anaknya dapat warisan? Ya nggak ada caranya. Tapi kalau bagaimana agar anaknya mendapatkan harta, bisa. Itu ya. Caranya gimana? Ya dikasih wasiat.
atau hibah. Nah, hibah itu nggak boleh lebih dari 1/3 harta, nggak boleh lebih. Itu yang boleh menerima wasiat, yang boleh menerima hibah itu adalah yang bukan ahli waris. Maka nggak sah nanti kalau bapak ini ngomong sama anaknya, saya wasiatkan kamu dapat 1/3, nggak boleh. Ke ahli waris nggak boleh. Tapi kalau bukan ahli waris boleh, seperti anak angkat. Itu tadi Kristen, anaknya Kristen, naudzubillah ya. Anaknya Kristen tapi dia sayang sama anaknya, mau ngasih gimana cari uang, saya mau meninggal dunia ini. Nah, dikasih wasiat gitu. Nah, wasiat paling banyak 1/3. Kalau lebih dari 1/3 dipaksa diambil dikasih 1/3. Itu udah paling banyak. Nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, kenapa nggak boleh ngehibahin atau wasiat ke ahli waris? Karena nanti kalau dia mati dapat harta lagi dari harta waris. Makanya nggak boleh nggak boleh berwasiat ke ahli waris. Tapi kalau bukan ahli waris boleh, seperti itu. Jelas ya? Ini caranya seperti itu. Ada lagi? Kalau terbalik Pak, gini misalnya istrinya Kristen, bapaknya Islam gitu. Terus bapaknya meninggal, anaknya Islam, tapi si Kristen ini bagaimana bisa supaya pembagian warisan itu secara Islam gitu ya? Anaknya dapat Islam karena ini yang Kristen ibunya. Mungkin dia lakukan juga pembagian harta sesuai dengan agamanya gitu. Tapi ini si anak laki-laki Islam ini bagaimana bisa memperoleh harta? Yang meninggal siapa dulu? Yang meninggal bapaknya Islam. Bapaknya yang meninggal. Ya. Berarti suami. Ya, suami. Anaknya Islam. Sempat berwasiat nggak bapaknya ke istrinya? Misalnya tidak, Pak. Ya nggak dapat, sama sekali nggak dapat istri. Terus bagaimana perselesaiannya itu? Apa di pengadilan atau di apa? Nah, kalau itu beda lah. Kalau nggak dapat ya udah, kan antum kenapa Kristen gitu. Kalau mau warisan ke Islam, jelas ya nggak dapat. Kan disolimi namanya, Pak. Apa? Disolimi karena dia Islam harusnya mendapat warisan. Nggak dizolimi. Kenapa dia kenapa dia kafir gitu? Nggak dizolimi. Nggak ada yang dizolimi. Pembagian dengan hak warisan itulah pembagian yang terbaik. Kenapa? Karena itu datang dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ngarang-ngarang gitu. Jadi nggak ada yang dizolimi seperti itu. Jelas ya? Makanya tadi kata Imam Ar-Rahbi, wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham, maka pahamilah, falaysa syakku kal yaqini, ragu-ragu itu enggak sama dengan yakin. Ya kalau dia enggak sempat berwasiat ke istrinya dapat harta sekian, istrinya enggak dapat apa-apa. Apakah itu zalim? Enggak, itu adil. Jadi namanya adil apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, kalau malah dikasih istrinya harta warisan, ini zalim. Kenapa? Haram. Kenapa? Karena ngambil jatah orang. Yang berhak dapatkan yang muslim, diambil kasih yang Kristen, ini zalim. Ya, itu dipahami. Zalim itu apa, adil itu apa. Jangan sampai barometernya itu iya. Ini kan istrinya kok nggak dapat, dia kan yang bersamanya selama sehari-hari. Iya. Siapa sih yang nggak mengatakan demikian itu? Cuman nggak dapat karena beda agama. Gitu. Jelas ya? Allah a'lam. Ada lagi? Jadi kalau nggak salah dari yang 15 laki-laki yang berhak itu kan yang terakhir ada satu yang apa namanya? Budak. Yang membebaskan budak. Hah? Maksudnya gimana? Yang membebaskan budak, contohnya nih aneh. Tapi zaman dulu ya, sekarang udah gak ada budak. Jangan dianggap pembantu. Jadi zaman dulu ada budak ya, ada budak. Nah, saya membebaskan budak ini. Ternyata nanti si budak saya ini kan udah bebas nih. Nanti dia jadi kaya, kerja, punya banyak harta. Nah, begitu dia meninggal, saya masih hidup, saya dapat bagian dari hartanya. Tetapi dengan syarat kalau masih ada sisa. Mu'tik itu dapat dengan asobah. Nah, jelas ya? Kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau sudah dibagi semuanya, nanti ada orang-orang yang terhalang mendapatkan bagian ahli waris. Ada sebab-sebabnya. Insya Allah ya nanti kita bahas.
pelan-pelan saja. Yang penting jangan terburu-buru. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Allah taala a'lam. Karena dia hubungannya dengan matematika, kalau bahas ini yuk siapkan pulpen, bawa buku gitu ya. Belum tahu ya, tiba-tiba ya. Ani juga tiba-tiba dikasih tahunya. Baik, Allah taala a'lam. Kita cukupkan barangkali demikian. Bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bila yang saya salah saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah nanti sholat zuhur seperti biasa ibu sudah mempersiapkan untuk ya teh bareng gitu ya, nanti dipersilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dipastikan dan insya Allah kita akan bersambung di bulan depan di materi yang sama, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.